Weekly Opsia minggu pertama Januari 2023. Kira-kira ada info menarik apa yang terjadi seminggu ke belakang? Tepatnya seminggu terakhir tahun 2022 kemarin. Langsung aja kita bahas. Info pertama, cuaca buruk yang terjadi di akhir tahun 2022 berdampak kepada e-commerce dan juga ojek online. Seperti kita tahu ya bahwa seminggu terakhir di tahun 2022, cuaca buruk terjadi di beberapa bagian di Indonesia. Dan salah satu yang terdampak cukup berat itu adalah di daerah Jabodetabek. Cuaca buruk ini tentunya mengganggu aktivitas masyarakat yang berada di kawasan yang terdampak ini. Bukan hanya hujan yang berlangsung cukup lama dalam sepekan ini, dampak dari hujan ini yaitu banjir pun mulai menutupi akses jalan. Tentunya akses jalan ini yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh bisnis e-commerce dan juga ojek online. Di mana salah satu e-commerce melaporkan bahwa ada sekitar 5% dari pengiriman barang yang mengalami keterlambatan karena masalah ini. Selain e-commerce, untuk bisnis ojek online pun mengalami penurunan order pengiriman barang karena masalah cuaca ini. Yang tentunya hal ini berdampak kepada pendapatan dari para ojek online yang ikut menurun. Karena memang penghasilan dari ojek online ini salah satunya yang cukup besar dari pengiriman barang. Sekarang kita lanjut ke berita kedua terkait investment. Pertama, bisnis fintech Akulaku mendapatkan investment dari MUFG sebesar 3,1 triliun rupiah. Ini adalah investasi kedua yang didapatkan oleh Akulaku di tahun 2022 ini. Dan rencananya, investment ini akan dipakai untuk ekspansi ke beberapa wilayah di Indonesia dan juga untuk pengembangan produk baru yang nantinya akan dipercepat di tahun 2023 ini. So, nanti kita lihat aja apakah Akulaku berhasil mengeluarkan produk baru di tahun ini. Lalu lanjut ke investment kedua yaitu investment sebesar 3,2 juta US dollar atau sebesar 49,9 miliar rupiah diberikan kepada sebuah perusahaan pengembang biogas ke energi yaitu Green Energy. Pendanaan ini adalah pendanaan praseri A ya, dan pendanaan ini dipimpin oleh Earthcare Group. Jadi perusahaan Green Energy ini perusahaan apa? Ini adalah perusahaan yang mendekarbonisasi pengolahan makanan di negara berkembang dengan mengubah air limbah menjadi produk biogas. Nantinya biogas ini bisa digunakan untuk menghasilkan energi, kemudian bisa menghasilkan air bersih lagi, pupuk organik, dan juga bisa dijual sebagai kredit karbon. Yang menarik dari bisnis ini adalah karena kemampuannya tadi untuk merubah si biogas menjadi produk-produk lain, maka bisa dikatakan dia itu punya kemampuan untuk membuka akses ke pasar lain seperti pasar kredit karbon, pasar keuangan hijau, dan juga pasar energi yang terbarukan. Dan salah satu proyeknya yang udah berjalan dan berhasil adalah proyek Hamparan yang ada di Lampung. Semoga dengan pendanaan ini bisa membuat perusahaan Green Energy menghasilkan proyek-proyek lain di Indonesia. Apalagi sekarang dunia juga sedang melirik perusahaan-perusahaan yang berbasis pelestarian lingkungan seperti pengolahan limbah ini. Mungkin namanya masih cukup asing, tapi kita lihat aja deh bagaimana kiprah perusahaan ini ke depannya nanti. Lalu berita investment yang terakhir adalah terkait prediksi investment yang akan terjadi sekitar 5 tahun ke depan. Di mana pendanaan untuk startup tanah air yaitu Indonesia 5 tahun ke depan akan mendapatkan tantangan. Karena diperkirakan akan muncul banyak pesaing dari beberapa negara seperti Vietnam dan India. Di mana untuk Vietnam sendiri ya diperkirakan pada tahun 2025 sampai 2030 akan mengalami kenaikan investment sampai 83% dari tahun 2022. Dan jika dibandingkan dengan pertumbuhan di Indonesia 5 tahun ke depan, Indonesia hanya di angka 73%. Selain itu ada juga negara India yang mengalami kenaikan minat dari investor untuk invest di negara tersebut. Dikarenakan India itu memiliki pangsa pasar yang lebih luas daripada Indonesia. Tapi bukan berarti investor tidak tertarik dengan Indonesia lagi ya. Karena dikatakan Indonesia punya kelebihan sendiri dibandingkan India. Salah satunya dari growth per tahunnya yang bisa dikatakan lumayan tinggi. Sehingga para investor tidak akan melepas Indonesia begitu aja. Nah, ini adalah perkiraan 5 tahun ke depan. Sebenarnya sih belum sampai 2025 ya, tapi perkiraannya dari tahun 2025. Mungkin ini pertanda buat kita untuk mempersiapkan diri, siapa tahu nantinya kita menjadi salah satu investor tersebut. Oke, lanjut ke berita terakhir yaitu tren startup yang ada di 2023. Diperkirakan ya oleh para expert bahwa di tahun 2023 ini akan ada beberapa bidang startup yang cukup bersinar. Yang pertama itu adalah green startup atau startup yang berbasis lingkungan.
seperti green energy tadi ya yang di awal. Kemudian bidang mikrobioma dan juga biotek, di mana bidang ini memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan produknya. Untuk saat ini ya realisasinya udah ada di mana para investor itu memberikan investment kepada startup yang menghasilkan produk-produk yang berbasis kesehatan seperti suplemen, kemudian farmasi, di mana untuk produknya itu menggunakan mikroorganisme. Selanjutnya bidang yang cukup naik di tahun 2023 adalah bidang agritech. Hal ini dikarenakan pembicaraan di tahun 2022 terkait krisis pangan. Dan ternyata para investor di sini lumayan optimis bahwa untuk menyelesaikan masalah krisis pangan ini dibutuhkan startup-startup berbasis agritech untuk menyelesaikannya. Karena startup agritech ini dianggap bisa mengoptimalisasi teknologi untuk memaksimalkan produksi pangan yang ada. Selain itu, dengan penggunaan teknologi di bidang agritech ini dipercaya bisa mengurangi limbah dari produksi yang ada, di mana sejalan juga dengan rencana dunia yang ingin fokus ke dalam pelestarian lingkungan. Jadi bagaimana teman-teman, apakah kalian tertarik nih untuk terjun di agritech mumpung Indonesia adalah salah satu negara yang punya kelebihan di bidang agraris nih. Dan lanjut, bidang terakhir yang cukup bersinar di tahun 2023 ternyata masih sama dengan tahun 2022 yaitu fintech. Untuk alasannya sendiri sih bisa dikatakan masih sama dengan tahun sebelumnya, di mana fintech ini ngebuka akses kepada perusahaan dan juga masyarakat kepada produk financing dan juga produk-produk banking. Dan secara role ya, fintech ini juga berpengaruh besar kepada perkembangan sebuah perusahaan. Karena di sinilah perputaran uang bisa dibilang sangat besar. Tapi perkiraannya agak sedikit berbeda untuk fintech ini, di mana di tahun 2023 itu sub bidang yang cukup bersinar adalah di insurtech atau insurance technology atau teknologi asuransi. Nah, kira-kira bakalan kayak gimana nih perkembangan fintech di Indonesia di tahun 2023 ini? Apakah benar nantinya akan muncul startup-startup insurtech yang bakal booming atau ternyata sub bidang fintech yang lain? Well, jadi itulah beberapa info dari 1 minggu ke belakang yang sudah gua rangkum. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan memberikan insight kepada teman-teman ya. Karena informasi terkait bisnis, startup, dan teknologi ini update-nya lumayan cepat, teman-teman jangan sampai ketinggalan, makanya pantengin Opsiana Podcast di Weekly Opsia setiap minggunya. Atau kalian bisa langsung follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia dan nyalakan lonceng notifikasi ya, biar kalian gak ketinggalan update-nya. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Weekly Opsia lainnya.